kita masuk di tahun 2022, kita perlu persiapan untuk menghadapinya. Tidak ada persiapan yang lebih baik selain kita mendasarkan hidup kita dengan kebenaran firman yang membimbing menuntun kita bagaimana menghadapi tahun 2022 yang banyak diramalkan, dinubuatkan tahun 2022 tidak lebih baik dari tahun 2021. Tetapi bagi anak Tuhan selalu menjadi yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Besar, yang menjadikan langit bumi dan segala isinya, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang sangat mengasihi kami, yang memberikan semua yang Kau miliki, bahkan nyawamu Kau berikan kepada kami, sehingga ada kepastian di dalam Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk semua, untuk kebaikan-Mu, dan malam hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami, di malam istimewa menyongsong tahun baru 2022 ini ya Tuhan. Kami rasakan damai, sukacita, suasana surga di tengah pujian penyembahan yang dinaikkan. Dan saat ini Tuhan, kami mau diberkati dengan firman-Mu untuk membekali kami menjadi dasar persiapan untuk menghadapi tahun 2022, supaya kami boleh mengerti apa yang harus kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang penuh kekurangan dan kelemahan ini. Sucikan kuduskan hamba-Mu supaya menjadi saluran yang bersih dan baik untuk jemaat-Mu, dan berkati jemaat-Mu yang mendengar. Urapi semua dengan Roh Kudus-Mu sehingga mengerti apa yang didengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, puji Tuhan, Ibu, Bapak, dan Saudara Tuhan. Tentu berbahagia sekali. Tidak terasa kita sudah di penghujung tahun 2021. Kita akan mengakhiri sebentar lagi dan masuk tahun 2022. Ya. Saya kayak orang berlari-lari ya. Estafet ya, tadi dari proses senar, kemudian sampai di sini dari persiapkan tempat pupuk, masih berkeringat walaupun AC hidup rasanya masih panas. Iya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tahun 2022 itu banyak yang sudah meramalkan ya. Bukan hanya paranormal, tetapi hamba Tuhan banyak yang diberi penglihatan dan nubuatan, dan juga tentu dari BMKG dan sebagainya, ya bahwa di tahun 2022 ada banyak hal yang akan kita hadapi. Tentunya ada banyak kesulitan. Tetapi kita tidak menjadi kecil hati, justru itu adalah tantangan bagi kita. Karena di balik semuanya Tuhan punya rencana yang indah. Maka tema Natal kita kemarin, ku tetap cinta, ku tetap setia. Kenapa? Karena kita akan menghadapi tantangan, ujian, cobaan di tahun 2022. Tetapi kita akan tetap cinta Tuhan dan setia kepada Dia. Saya bergumul, saya minta kepada Tuhan apa yang harus saya sampaikan untuk jemaat Tuhan menjelang tutup tahun. Ketika saya pagi-pagi berdoa, ya, memohon pertolongan Tuhan, Tuhan tolong berikan firman untuk jemaat-Mu menjadi berkah. Dan ternyata Tuhan memberi ayat-ayat di dalam kitab Daniel, ya, di mana kitab Daniel menceritakan tentang kehidupan Daniel dan saudara-saudaranya di negeri Babel yang banyak menghadapi kesulitan. Tetapi setelah selesai kesulitan itu kemuliaannya sangat amat luar biasa. Jadi seandainya memang tahun 2022 banyak kesulitan, harus diterima dengan banyak bersyukur, karena di balik semuanya Tuhan punya rencana, ya, untuk membuat kita membuat hidup kita lebih dan lebih lagi. Ya, tema kita adalah menang mengatasi kesulitan. Kita buka dalam kitab Daniel
pasal 1 ayat 8. Ya, sudah. Kita akan baca bersama. Ya, mungkin di situ ya lebih jelas. Mari. 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Amin. Ya, ini menceritakan ketika Daniel hidup di pembuangan, tetapi dia dan 3 saudara yang lain yang disebut dengan Sadrak, Mesak, Abednego itu mendapat suatu perlakuan istimewa dari kerajaan. Meski mereka dalam pembuangan, tapi terpilih untuk dididik, yang nantinya akan dipekerjakan di kerajaan Babel, kerajaan yang besar dan hebat. Mereka dididik sedemikian rupa, kemudian termasuk makanannya, minumannya itu harus dibiasakan apa yang biasa disantap dan diminum oleh raja. Namun mereka mengingat bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan, mereka adalah umat Tuhan. Jadi mereka mengambil keputusan supaya mereka tidak hidup sama seperti orang-orang yang lain yang sama menghadapi proses dididik di dalam kerajaan jadi pegawai. Dan apa yang dilakukan? Yaitu mereka tidak menajiskan diri. Kenapa Daniel menganggap makanan santapan raja dan minuman itu dianggap najis? Karena dalam tafsir itu adalah bahwa santapan raja itu sebelum mereka makan itu dipersembahkan dulu kepada dewa kepercayaan Babel. Nah, artinya apa? Untuk menghadapi masa-masa di negara Babel yang tidak menentu dan pada akhirnya akan menghadapi masa kesulitan, Daniel dan teman-temannya sudah punya persiapan hidup, tidak menajiskan diri, artinya tidak kompromi dengan dosa, tidak kompromi dengan kepercayaan yang lain, tidak mendua hati, percaya pada Allah Yehovah atau Yehova atau Yahweh dalam perjanjian lama, walaupun disebutnya Elohim, dan mereka tidak mau menduakan Tuhan. Mereka tidak mau menajiskan diri dengan kepercayaan yang lain. Bapak Ibu, banyak tantangan dalam hidup kita. Ada tawaran keyakinan-keyakinan yang lain. Bagaimana sikap kita di tahun 2022? Menurut firman Tuhan menghendaki supaya kita ini kalau jadi orang Kristen itu jangan mendua hati. Yo percaya Yesus, yo percaya dukun, yo percaya paranormal, yo percaya orang tua, yo percaya ini itu. Bapak Ibu, tidak ada yang lebih berkuasa dan lebih hebat daripada Yesus. Yesus adalah penguasa tunggal surga dan bumi, yang punya lautan semuanya. Kita sebenarnya tidak boleh percaya pada danyang-danyang atau percaya pada tempat-tempat tertentu yang dianggap itu sakral. Apalagi pada keyakinan yang lain. Bapak Ibu, keyakinan kita sudah mantap. Dia itu datang dari surga. Dia katakan yang punya kuasa di surga di bumi dia, yang bisa menyelamatkan dia, yang menyertai kita dia. Nanti yang akan bertahan adalah yang benar-benar percaya hanya pada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ketika orang kasih makro
ketika menghadapi sakit, ketika menghadapi banyak kerja, ketika mau cari pekerjaan, ketika kita berdagang, kemudian kita masih punya keyakinan pada yang lain. Mungkin saat-saat ini mungkin ada yang masih seperti itu, tapi Tuhan sangat tidak suka orang yang mendua hati, percaya pada Tuhan tapi masih percaya pada dukun. Bapak Ibu, tahun 2022 kalau kita hanya percaya pada Yesus, apapun yang terjadi bersimpuh datang pada Yesus. Kalau tidak, Bapak Ibu, ya, tahun-tahun selanjutnya kalau kita tidak bertobat, bukannya keuntungan, tapi kepentung-pentung. Karena hanya Yesus yang sanggup. Nah, inilah yang dicontohkan oleh Daniel. Ketika dia belum menghadapi apapun, ya masih dalam proses yang enak, ya. Semua dilayani dengan baik, tidak ada masalah persoalan. Aja dia hidup udah kudus, hidup udah benar, tidak mau seperti itu. Karena itu mari ya kita berdua, mungkin saat ini kita masih banyak dosa, banyak pelanggaran, kita masih banyak kurangan. Tentu kita manusia biasa, termasuk saya, ya, dan keluarga saya. Ya. Tapi kita harus semakin, ya, harus diperbarui, harus hidup di dalam kebenaran, kekudusan, baik secara rohani, jangan mangro, ya. Kemudian secara moral, ya juga dosa-dosa yang lainnya kita tinggalkan. Nah, karena hanya dengan kekudusan kita akan melihat Tuhan. Sebab Tuhan itu kudus, maka kuduslah kamu. Ya. Kita nggak bisa melihat Tuhan tanpa kekudusan. Kalau kita masih hidup dalam dosa, kita tidak akan melihat Dia. Artinya juga perbuatan-perbuatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, baru muncul masalah yang besar hanya dari mimpi. Raja Nebukadnezar, penguasa Babel, ya, mimpi membuat dia gelisah, takut luar biasa. Beliau takut pada orang, dia tanya sama orang Kasdim, para ahli-ahli lucu, para dukun, para orang-orang yang paranormal, orang-orang yang dianggap bijaksana, hebat, ngerti gitu ya, ngerti apa-apa gitu ya, ditanyai. Di Indonesia ini kemungkinan kalau orang kehilangan atau apa, tanyanya pada paranormal. Ini nanti dijawab, tidak tahu itu jawabannya benar atau tidaknya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini mimpi yang mengerikan bagi Nebukadnezar, tetapi juga sikapnya Nebukadnezar aneh sekali. Aneh kenapa? Dia mimpi suruh menebak orang lain. Bapak Ibu coba, saya tadi malam mimpi menggelisakan saya bertanya, Bapak Ibu, tolong tebak mimpi saya dan maknanya apa? Bapak Ibu bisa? Tentu tidak bisa. Saya yang mimpi kok jenengan suruh nebak dan maknanya suruh menjelaskan. Nebukadnezar ini bermimpi, ini membawa malapetaka bagi orang-orang bijaksana, orang-orang pegawai-pegawai yang dianggap hebat di kerajaannya. Dan ini termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kemudian dia tanya pada para kasdim, ya, pada paranormal di sana, orang-orang yang dianggap hebat di sana, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi para kasdim yang dipenuhi dengan roh-roh para dewa yang menyembah berhala itu suruh nebak. Dia bilang, loh, raja sebesar apapun kalau minta, ya, permintaan yang seperti itu ya tentu tidak ada orang yang bisa. Tolong dijelaskan dulu mimpinya. Kemudian raja muntah. Ya. Pokoknya kalau kamu tidak bisa menebak mimpi saya dan menjelaskan, kamu akan saya penggal-penggal, keluargamu akan hancurkan. Bayangkan, dia ngomong raja. Bapak Ibu, kalau raja udah ngomong, tidak bisa dibatalkan. Seperti pangeran Arab sekarang ini, walaupun selama ini Arab ketat, ya, bagaimana menjalankan agama hadis, tapi sekarang menjadi negara sekuler. Di Arab itu nakal sekarang boleh, nakal di seluruh seantero Arab boleh sekarang. Dulu tidak boleh. Ini karena apa? Karena keputusan putra mahkota yang sekarang itu toleransi luar biasa di Arab itu. Sekarang di sana tempat
rekreasi banyak, ya. Kayak orang barat pokoknya. Nah Indonesia mau nyontok sana, malah sana udah nyontok ke barat. Bingung kan orang Indonesia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mimpi Nebukadnezar harus dijelaskan oleh para ahli yang dianggap orang-orang hebat di kerajaannya, ya, para kasdim, para paranormal, orang-orang yang bisa menjelaskan tentang mimpi dan menebak mimpi. Tapi ternyata tidak ada yang bisa menebak mimpi, apalagi menjelaskan maknanya. Mimpi aja nggak tahu. Nah raja ini harus, pokoknya kamu harus tahu mimpi saya tanpa saya menjelaskan, tanpa saya beritahukan, dan harus dijelaskan maknanya. Kalau tidak, kamu semua saya penggal kepalamu. Ini nggak main-main loh, ini nggak guyon, ini serius, sungguhan. Karena mimpi ini bagi Nebukadnezar sangat penting, harus diketahui maknanya. Dan yang menjelaskan harus benar-benar orang yang hebat betul, yang tahu betul. Nah ternyata lebih saatnya menyuruh seorang pemimpin namanya Aryo itu supaya membunuh semua orang bijaksana di Mesir. Di Babel maksud saya. Nah, ketika Daniel mendengar itu, ya, maka apa yang terjadi? Dia minta kepada raja melalui Aryo supaya diberi waktu, diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang mimpinya itu dan sekaligus makna daripada mimpi itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini kalau dibaca karena ayatnya banyak sekali, saya jelaskan saja. Maka pada waktu itu Daniel, ya, kemudian pulang ke rumah, ngajak teman-temannya Sadrak Mesak Abednego berempat. Kemudian mereka sepakat sehati untuk mencari Tuhan, minta pertolongan pada Tuhan, minta belas kasihan pada Tuhan, berdoa banyak, berdoa serius untuk minta penyikapan, ya, apa mimpi raja itu dan apa maknanya. Kemudian mereka bersungguh-sungguh berdoa, berempat berdoa memohon sungguh-sungguh kepada Tuhan yang ia percaya. Walaupun permintaan ini mustahil banget, ini permohonan yang bagi manusia itu sudah hal yang sangat amat tidak mungkin. Karena seandainya yang ditanyakan orang ahli paranormal aja itu nggak akan bisa nebak, walaupun mereka katakan itu kurang pintar, ya. Karena itu mimpi, ya, tidak dijelaskan, suruh nebak. Tetapi Bapak Ibu, di dalam Tuhan kesulitan sebesar apapun, permintaan yang semustahil apapun, dan nanti kalau Tuhan izinkan di tahun 2022 seandainya ada kesulitan yang sangat mustahil untuk diselesaikan, Bapak harus ingat ayat ini, harus ingat firman ini, bahwa tak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi syaratnya harus sungguh-sungguh berdoa, banyak berdoa, ya, mengandalkan Tuhan lebih lagi. Dan luar biasa, setelah mereka berdoa, Tuhan itu memberikan penglihatan, memberikan penyingkapan, memberitahukan dengan sangat detail sesuai dengan apa yang jadi mimpi raja yang dilihat dalam mimpi, dan makna yang tidak diketahui raja itu juga dijelaskan. Ini permintaan dari anak-anak Tuhan, Tuhan yang Bapak Ibu sembah dengan Tuhan yang disembah Daniel, Sadrak Mesak Abednego, itu Tuhan yang sama, kuasanya sama dan tidak pernah berubah. Dia tidak membedakan siapapun yang datang, siapapun yang berdoa, siapapun yang minta. Dan ternyata luar biasa, dengan permohonan yang serius, sungguh-sungguh, doa yang sungguh-sungguh, masalah seberat apapun bisa teratasi.
kemudian dia datang pada raja menjelaskan mimpinya. Ini raja bermimpi ketika dalam tidur ya, melihat patung emas, kepalanya emas, tangan dan dada dari perak, kemudian perut ke bawah dan tembaga, kakinya itu dari besi, jari-jarinya ada dari besi dan tangannya. Kemudian ada batu yang terukir ya dari langit, kemudian dari gunung itu kemudian menimpa patung itu dan hancurlah semuanya. Itu yang dijelaskan. Itu artinya kabar. Dan aneh, apa yang dijelaskan oleh Daniel sama persis dengan mimpi yang dialami oleh Nebukadnezar. Padahal Daniel tidak pernah dengar cerita tentang mimpi itu, tapi Tuhan memberitahukan.